berjejer pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita lanjutkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang. Terus habis itu apa? Habis itu kenalan nggak? Iya boleh. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Narus Samira, bisa dipanggil Raya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara berpikir kritis dan IPEK. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu cara berpikir kritis? Belum. Berpikir kritis adalah cara seseorang untuk menginvestigasi suatu permasalahan agar dapat menghasilkan suatu hipotesis atau keputusan akhir. Islam memandang IPEK sebagai alat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta sebagai sarana untuk kemaslahatan umat manusia. Ada 3 tujuan dari berpikir kritis. Yang pertama, menemukan dan mengatasi prasangka baik secara pribadi dan yang bersifat bias. Yang kedua, merancang dan memberikan alasan yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan. Yang ketiga, membuat keputusan yang logis dan jelas mengenai hal yang dipercayai dan dilakukan. Manfaat dari berpikir IPEK adalah: yang pertama, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, berpikir maju ke depan. Yang ketiga, pemikiran semakin terasa. Yang keempat, dapat mengatasi suatu masalah dengan baik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk pemahaman, membangun dan mengkritik argumen. Yang keenam, kemampuan untuk meningkatkan memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Yang ketujuh, mengurangi kemungkinan untuk berbuat kesalahan yang fatal dalam mengambil keputusan pribadi yang penting. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara umum. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Cara melatih untuk berpikir kritis adalah: yang pertama, cek semua informasi dengan cermat. Jika memungkinkan, cari informasi lain untuk mendukung hal tersebut. Yang kedua, pertimbangkan lebih dari satu sudut pandang, sebab setiap orang punya pandangan masing-masing atas suatu hal. Yang ketiga, lebih sering mendengarkan. Dengarkan tanpa menghakimi karena dapat membuka pikiran. Yang keempat, berpartisipasi dalam latihan membangun tim. Ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk melatih diri berpikir kritis. Yang kelima, menemui mentor. Mentor dapat membantu melatih banyak kemampuan baru, termasuk berpikir kritis. Mengapa cinta pada ilmu pengetahuan dan teknologi penting? Cinta pada IPEK sangat penting dalam kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Inovasi dan perkembangan teknologi yang didorong oleh para pecinta IPEK telah membawa perubahan positif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, transportasi, komunikasi, energi, dan banyak lagi. Masyarakat yang mencintai IPEK akan menjadi motor penggerak perubahan dan mempercepat kemajuan di berbagai sektor. Tidak hanya itu, cinta pada IPEK juga dapat membantu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim atau pandemi. Dengan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mencari solusi inovatif untuk menghadapi masalah ini dan melindungi lingkungan serta kesejahteraan umum. Dalam era digital ini, kecintaan pada IPEK juga dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mengakses informasi dan pengetahuan dengan mudah, berkomunikasi secara efisien, dan menciptakan peluang baru untuk
berkolaborasi, dan pertumbuhan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinna wal insi innas tata'tum an tafudu min aqtar samawati wal ard tanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Manfaat praktek dalam perspektif Islam. Yang pertama, memudahkan ibadah, memperdalam pemahaman agama, meningkatkan kesejahteraan, memajukan peradaban Islam, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, membantu dakwah, memudahkan amal jariah, dan menambah rasa takut kepada Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.